Dengan populasi sebanyak 1,4 miliar penduduk, Tiongkok punya ekonomi, kewirausahaan, dan lokasi terbaik untuk berbisnis. Negara ini juga menyumbang sekitar 4,9 triliun US dollar atau 28,7% dari total output manufaktur global. Ini terbukti dengan barang-barang yang ada di sekitar kita yang bertuliskan di belakangnya Made in China. Punya harga yang terjangkau, kualitasnya yang so-so, bikin Tiongkok gokil bener dalam segi manufaktur. Selamat datang di Anak Teknik Indonesia. Sebelum nonton video kali ini, Mintek nggak capek-capek untuk ngingetin kalian untuk subscribe dulu channel YouTube Anak Teknik Indonesia untuk dapatkan informasi-informasi yang menarik seperti kali ini. Di video kali ini kita akan ngebahas kira-kira kenapa ya Tiongkok mampu menjual barang-barang dengan harga yang lebih murah di berbagai negara. Made in China. We've become accustomed to seeing the label on products manufactured in the world's second biggest economy, but buying one of these products in China instead of, say, the US doesn't guarantee you're getting a better price. So why is that? And what does it truly mean to be made in China? Ini adalah misteri ekonomi yang telah mengundang rasa penasaran kita semua. Tutupnya TikTok Shop juga, ini dikabarkan ada pengaruh dari ilegalnya impor barang dari China, yang mengakibatkan harus bersaingnya produk-produk lokal dengan produk China yang gak kalah bagus dan juga tentunya murah. Sebelum masuk ke alasannya, kita perlu tahu dulu nih, Tiongkok adalah sebuah negara yang dikenal dengan sebutan pabrik dunia. Gimana enggak, Tiongkok udah jadi pusat perhatian dalam industri manufaktur global sejak dulu. Dari mainan hingga pakaian, dari peralatan elektronik hingga peralatan rumah tangga. Mungkin barang-barang yang kamu punya di sekitaran kamu, bagian belakangnya tulisannya Made in China. Nah, kita sering tanya-tanya juga gimana ya mereka bisa menjual produk-produk ini dengan harga yang begitu murah. Tiongkok sendiri adalah pasar terbesar penjualan dunia. Menurut data dari World Trade Organization pada tahun 2020, Tiongkok adalah eksportir terbesar di dunia dengan pangsa sekitar 14%. Ini mencerminkan betapa kuatnya peran Tiongkok dalam perdagangan global. Tapi ada juga nih sisi lain dari cerita satu ini, bahwa Tiongkok terkenal dalam kemampuannya untuk meniru produk-produk asli yang sudah ada di pasaran alias KW. Oke, langsung kita bahas aja beberapa permasalahan yang muncul akibat harga yang sangat murah dan kemampuan Tiongkok dalam meniru produk asli. Banyak pihak yang merasa khawatir bahwa produk-produk tiruan ini mungkin berkualitas rendah, melanggar hak cipta, dan merugikan produsen aslinya tentunya. Namun, kita juga perlu melihat lebih dalam untuk memahami alasan dibalik fenomena ini. Efisiensi manufaktur. Teori engineer memberikan pandangan yang sangat relevan di sini. Salah satu alasan kenapa Tiongkok bisa dengan leluasa meniru produk-produk asli adalah efisiensi dalam proses manufaktur. Mereka memiliki fasilitas produksi yang besar dan teknologi mutakhir. Ini memungkinkan mereka untuk dengan cepat meniru produk-produk yang sudah ada dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dan metode ini kita kenal dengan nama reverse engineering. Faktanya, Tiongkok adalah negara terhebat dalam praktek reverse engineering. Teknik ini adalah sebuah proses penting yang telah berperan besar dalam perkembangan teknologi modern. Ini bukan hanya sekedar metode aja, tetapi ini juga merupakan ilmu yang membuka pintu inovasi dan pemahaman yang lebih baik tentang produk, perangkat, dan perangkat lunak yang ada. Tiongkok telah memanfaatkan teknik ini untuk memahami, mengadopsi, dan mengembangkan produk dan teknologi dari luar. Dengan cara reverse engineering, Tiongkok telah mampu memproduksi barang yang biaya jauh lebih rendah, meningkatkan efisiensi, dan memasuki pasar global dengan produk-produk yang kompetitif tentunya. Dalam metode ini, meskipun banyak manfaat ekonomi dan inovasi yang signifikan, reverse engineering menuai pro kontra. Di sisi positif, reverse engineering memungkinkan akses lebih cepat ke teknologi terbaru, memfasilitasi inovasi, dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pro kontra muncul terutama dalam konteks pelanggaran dan hak kekayaan intelektual dan hak paten. Beberapa menanggapi bahwa praktek ini adalah pencurian intelektual, sementara yang lain melihat sebagai alat yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan teknologi global.
metode reverse engineering sudah berlangsung saat Perang Dunia. Ya, ketika teknologi militer menjadi fokus utama di masa itu, pada saat yang sama, para ilmuwan dan insinyur berusaha untuk memahami produk musuh yang berupa teknologi dan mengurainya, serta menganalisis perangkat militer yang telah mereka tangkap. Ini memungkinkan pihak yang melakukan reverse engineering untuk mengidentifikasi kelemahan dalam teknologi lawan dan bahkan mengembangkan teknologi yang lebih baik. Selama perkembangan industri, reverse engineering menjadi alat penting dalam mengembangkan produk dan inovasi. Sebuah perusahaan akan menggunakan teknik ini untuk memahami produk pesaing, identifikasi peluang perbaikan, dan juga memodifikasi produk mereka sendiri. Ini bakalan membantu mereka dalam menciptakan produk yang lebih baik dan tentunya bakalan lebih bersaing di pasaran. Rendahnya biaya pengembangan produk. Dalam perspektif ekonomi, biaya pengembangan produk baru itu sangat tinggi. Produsen di negara-negara lain sering menghabiskan banyak uang untuk riset, pengembangan, dan perizinan. Di Tiongkok, dengan regulasi yang lebih longgar, memungkinkan produsen untuk meminimalkan biaya pengembangan dan hanya fokus untuk produksi produk yang sudah ada aja. Saluran pasar yang luas. Tiongkok punya akses ke pasar domestik yang sangat besar. Ini memberikan produsen Tiongkok skala ekonomi yang luar biasa besar, yang memungkinkan mereka untuk meniru produk-produk asli dengan cepat dan menjualnya dalam jumlah besar. Tantangan hukum yang kurang tepat. Beberapa pihak menyebutkan kurangnya penegakan hukum perlindungan hak cipta di Tiongkok sebagai faktor yang memudahkan mereka dalam meniru produk. Ini memberikan keuntungan bagi produsen yang ingin membuat produk tiruan Tiongkok. Jadi gitu teman-teman, siapa nih dari kalian yang sangat antusias dalam membeli produk China, walaupun dengan kualitas yang masih diragukan tapi mengingat harganya lebih murah membuat kalian tertarik dalam membeli produknya? Fenomena mengapa Tiongkok bisa menjual barang dengan harga yang lebih murah dan dengan leluasa meniru produk asli adalah hasil dari beberapa faktor. Ya tadi seperti kita sebutkan, termasuk dari efisiensi manufaktur, rendahnya biaya pengembangan produk, saluran pasar yang luas, dan tantangan hukum yang kurang ketat. Namun, ini juga bisa memunculkan berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Untuk kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian juga boleh loh untuk request konten apa yang bakalan kita bahas ke depannya. Mintek mau banyak terima kasih untuk kalian telah senantiasa nonton video-video Mintek. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.